selamat datang di Desa Wisata Karangbenda. Ayo wisata ke Cilacap. Mainannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakino, Kepala Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Banyak impian sebetulnya yang sudah dipikiran atau dengan melihat berbagai potensi di desa kami yang notabene terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Di sisi lain juga terdapat Bukit Selok atau yang biasa disebut Gunung Selok yang sudah menjadi kekuatan tersendiri dari segi topografi alam. Sedikit demi sedikit kami sebagai pemerintah desa beserta dengan masyarakat ikut aktif membangun desa yang semula hanya wisata alam saja. Sekarang kami banyak mengembangkan wisata tradisi atau budaya sebagaimana untuk memperkenalkan bahwa inilah yang menjadi khas Desa Karangbenda. Oleh karena itu, kita perlu percepatan pembangunan melalui pendapatan asli desa. Tidak hanya itu, kami sebagai pemerintah desa pula mendukung segala kegiatan baik perorangan maupun kelompok guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Bapak Pitomiarso, pada awal zaman dulu di kala tahun 1840 itu ada pemerintahan Desa Karangbenda dirintis oleh seorang wanita yang namanya Ibu Ratem, itu sebagai kepala desa. Kisaran tahun 1840, tidak lama, hanya 1 tahun kemudian ada kekosongan di desa kita. Lantas di tahun 1875 ada lurah kembali, yaitu yang namanya Tirta Wikrama. Dulu di zaman kuno itu sebetulnya di daerah Cilacap ini, Desa Karangbenda khususnya ikut pemerintahan Pajajaran. Karang itu adalah tempat, benda itu pohon benda yang sangat banyak dulunya. Dinamain Desa Karangbenda. Nami kula Arja Sentana, kula ngangkeni adat Jawi, tumut adat Jawi, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dipun wastani dusun Karangbenda mriki. Rumiyin menika kan Gunung Selok mriki dipun tanemi menika kajeng karet kalian zaman Landa Singen. Dan niku sebelahe wonten kayu benda niku sangat kathah. Dados dijungguhaken kalian dusun. Dados diwastani dinameni dusun Karangbenda. Diwarisi nama Babakan Karangbenda. Nama gerumbul atau nama desa itu bukan orang sembarangan. Itu para wali atau para linuwis. Ana gerumbul Babakan. Ana wali kuwi nggolati keris. Jane keris lan geger jan-jane. Ning ujare digetakaken. Anu nang geger digolati nganti kelabrakan nganti bak-bakan. Nah, wali tersebut mengatakan ke depan rejeneng zaman dijenengi gerumbul Babakan. Lah senepane Babakan Karangbenda mbok kuli ngarang benda nganti babak ora bakal sugih. Dengan pembangunan dan inovasi yang terus dikembangkan di segala sektor, membuat berbagai wisata di desa kami mulai nampak dan masyarakat bisa saling bergandengan tangan meningkatkan perekonomian desa. Secara tipologi, Desa Karangbenda sebagian besar wilayahnya adalah pertanian dengan luas 148,7 ribu hektar. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari kelompok tani Srijaya Desa Karangbenda, tepatnya di Grumbul Kresna, Kadus 2. Kelompok tani Srijaya berdiri pada tahun 1977, pertama dibentuk diketuai Bapak Marto Suhadi, mantan Kadus 1. Berhubung karena faktor usia sudah lanjut, jadi
reorganisasi ganti kepengurusan pada tahun 2016. Pertama, kepengurusan diketuai saya sendiri. Selama saya menjabat jadi ketua, mendapat bantuan dari pemerintah berupa kambing sama pohon albiso, bibit pohon albiso. Itu dari Bank Pesona, Dinas Kehutanan. Yang kedua, mendapat bantuan mesin pompa air dari Kementerian Pertanian, mesin pompa. Yang berikutnya akan pembuatan pupuk organik bersama anggota kelompok tani kami. Untuk selanjutnya, kendalanya dari kelompok kami yaitu untuk pertanian, kami membutuhkan pipanisasi untuk pengairan. Jadi selama ini warga kami istilahnya swadaya lah, membeli selang untuk mengairi sawah. Jadi untuk selanjutnya sekiranya pemerintah istilahnya memikirkanlah keperluan kelompok kami, yaitu berupa untuk pengairan sawah, berupa selang atau paralon untuk mengairi sawah. Harapan ke depan untuk petani di wilayah kami itu yang terutama pupuk. Kebanyakan kan sekarang pakai kartu tani, kebanyakan, jadi masih banyak kendala lah masalah pupuk. Yang selanjutnya untuk harapan ke depan, mudah-mudahan pemerintah istilahnya mempermudah lah membeli pupuk. Jadi jangan sampai kayak sekarang kan 4 desa ditempatkan 1 toko. Jadi kalau beli kan istilahnya berebut ini. Kalau bisa diusahakan 1 desa di 1 desa lah. Jadi istilahnya petani beli pupuk nggak begitu repot, cukup di wilayah masing-masing desa. Jadi nggak berebut. Kemudian di nomor kedua yaitu perkebunan dengan luas 13,2 hektar. Secara keseluruhan luas wilayah Desa Karangbenda adalah 448.689 hektar dengan jumlah penduduk 3.708 jiwa dan atau 1.112 kakak. Di Desa Karangbenda pula banyak terdapat para pelaku UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karno. Di sini saya ada budidaya penangkaran murai batu, khususnya murai batu lokal Sumatera. Yang di sini kami memulai dari sekitar tahun 2016 sampai sekarang, dan alhamdulillah masih berjalan. Dan memang tingkat kesulitan breeding murai batu luar biasa. Di sini kami ada sekitar 10 pasang untuk penangkaran murai batu, dan alhamdulillah saat ini masih eksis dan masih diberi produk. Dan alhamdulillah ada yang umur 1 bulan, ada yang umur kurang dari 1 bulan, dan ada yang masih lolohan. Dan alhamdulillah untuk pemasaran murai batu untuk saat ini terbilang masih tinggi nilai jualnya, karena untuk kelas murai batu juga bisa dikatakan gampang-gampang susah untuk breeding murai batu. Harapan saya atau kami ke depannya, untuk kedepannya harga murai batu harus kita pertahankan. Soalnya apa? Karena tingkat kesulitan di breeding atau di ternak murai batu itu memang sangat susah, dan untuk operasional khususnya di ternak murai batu itu nggak sedikit.
Di bidang prasarana kesehatan kami juga terdapat puskesmas, Poskesdes, Polindes, dan Posyandu. Selain itu, kami juga terdapat bidan desa. Di bidang prasarana pendidikan kami juga terdapat PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Kami juga mempunyai masjid, musola, pura, dan wihara. Saya Pak Samijan, terkenal Pak Joni, dan teman saya Wawid. Di sini dengan teman saya pengelola Makom Syekh Mahfud Abdul Rahman Al Hasani. Beliau itu di sini akan menyebarkan agama, menuntun dengan agama-agama Islam yang ada di sini. Cuma mungkin di sini kalau wafatnya katanya itu sih tahun 1951. Karena itu Makom Syekh Mahmud itu asal-usulnya dari Somalangu, Kebumen. Awal mulai ini dibangun waktu itu tahun 2001 kalau nggak salah. Itu Pak Presiden Gus Dur datang ke sini. Nah itu baru dipintakan izinan sama pemerintah kehutanan. Terus diizinkan, akhirnya dibangun seperti ini. Memperkenalkan, nama saya Hadi Sutrisno. Kedudukan saya di sini sebagai pemangku umat Hindu se-Kabupaten Cilacap. Tugasnya adalah memimpin persembahyangan umat di dalam Pura Mandaregiri. Terus melakukan upacara pernikahan tempat di Pura Mandaregiri. Kedudukan saya dari tahun 1983. Pura ini berdiri tahun 1981 yang diresmikan oleh Bupati Cilacap. Dulu tempat gudang material Jepang lah, seperti semen merah, kapur gitu dulunya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bante Cirasubo. Kebetulan Bante di Padepokan Agung Sangjati sebagai pembina dan pengasuh dari Padepokan Agung Sangjati. Awal mula sejarah dari Padepokan Agung Sangjati adalah dulu sekitar tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, pendahulu dari pendiri Padepokan Agung Sangjati yaitu almarhum Yang Mulia Bante Dhamma Teja. Beliau yang mengawali merintis membuka berdirinya Padepokan Agung Sangjati. Jadi dulu Padepokan Agung Sangjati yang terletak di Jambe 5 Gunung Selok ini adalah hutan belukar. Kemudian beliau tahun 2000 ya, itu beliau datang ke sini bertapa atau istilahnya berdoa di sini, bermeditasi. Akhirnya mulai dibangun dari gubuk kecil yang beratap daun dari bambu ya. Beliau merintis awal dari Padepokan Agung Sangjati. Dari pemerintah, khususnya dari kehutanan ataupun yang menjadi lokasi dari Padepokan Agung Sangjati, itu mengesahkan Padepokan Agung Sangjati yang menempati luas lahan 1 hektar dari mulai tahun 2019. Dikukuhkan tempat ini, Padepokan Agung Sangjati ini menjadi cagar budaya. Nah, jadi Padepokan Agung Sangjati adalah pemujaan gabungan dari agama, tradisi, dan aliran kepercayaan dari masyarakat sekitar, jadi gabungan. Kemudian pada prasarana umum, kami juga memiliki lapangan olahraga, pasar desa, tempat kesenian, dan sumur desa.
Sugeng Dalu, Salam Rahayu. Nama saya adalah Bapak Nyana. Kulo nuwun sewu teng mriki wonten karawitan mriki selaku Ketua Karawitan ingkang asmanipun Karawitan Warsa Budaya. Jumlah anggota 12, terus ketambahan sinden setunggal. Ditambah kali dalang setunggal. Sinden niku singkang sampun dipun teng mriki nami niku Bu Anjani. Terus ketambah teng mriki enten dalang waris. Alhamdulillah kalau untuk latihan mboten udan niku setiap malam Senin pasti rutin. Jam 8 sampai dengan jam 12. Ya kalau saat ini untuk tentang permasalahan saat ada pandemi seperti ini ya memang dalang jarang bermain. Tapi kalau untuk karawitan istilahnya untuk latihan itu tetap berjalan setiap malam Senin. Untuk masalah budaya ini sih diantara kita kesenian dari antara wayang dan seni yang lain ya semoga tetap selalu berjalan, dan dari juga termasuknya yang lainnya semoga ayo kita dukunglah dengan adanya seni tentang budaya karawitan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah ini untuk permasalahan tentang karawitan bisa seperti ini karena ini dari nurani, jadi tergugah dengan adanya karena di sini termasuk orang Jawa seneng karawitan ya budaya Jawa ya harus kita lestarikan. Adapun yang menjadi PR atau program desa yang perlu kami capai adalah pembangunan jalan masuk dan jalan keluar wisata desa, atau dengan kata lain dibuat 2 jalur. Jadi antara jalur masuk dan keluar dipisah, sehingga ketika jumlah pengunjung wisata padat tidak mengakibatkan kemacetan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan gapura desa wisata. Gapura tersebut nantinya didesain dengan dibuat memang yang benar-benar istimewa. Jadi ketika ada wisatawan luar atau asing melewati desa kami, mereka akan tahu bahwa inilah desa wisata Karangbenda. Nama saya Bapak Tusiran, selaku Ketua Pengelola Wisata Pantai Sodong. Jumlah anggota kami itu ada 90 orang. Itu ada yang jadi penjaga pantai, juga ada yang di lapangan. Yang di lapangan itu ada sekitar 78, penjaga pantai itu ada 12. Ya, kendala kami sebagai pengelola wisata Pantai Sodong memang itu namanya laut itu kan ada pancaroba. Itu kalau pancaroba lagi tinggi itu memang air sering masuk ke jalan wisata Pantai Sodong, ke jalan yang sebelah selatan. Mohon bantuannya supaya ditanggulangi, ya mungkin secara dengan trek dam. Ya mudah-mudahan ya semua pada pedulilah dengan wisata kami. Adanya wisata ini memang untuk perekonomian masyarakat Desa Karangbenda khususnya Gerumbul Sodong. Itu yang tadinya jadi pengangguran, sekarang kan ada jualan di dalam. Kalau yang nggak jualan juga ada jadi petugas pengelola wisata. Insya Allah kalau Pantai Sodong itu mungkin kami juga punya program namanya wisata, mungkin supaya lebih maju, lebih baik lagi. Ya mungkin terkendala dengan dana sih Mas, dari istilahnya bagaimana caranya. Kayak kami sendiri pengelola wisata selalu mengumpulkan itu setiap itu kas lah, walaupun nilainya sedikit, nanti kalau dikumpulkan kan banyak. Insya Allah apapun yang akan dibentuk, apapun yang akan dibangun, insya Allah bisa. Kalau kelompok ini setiap tahunnya pasti ada program. Itu kalau ibaratnya kerja bakti, kebersihan itu kan 1 bulan sekali. Itu pasti kami sebagai pengelola wisata itu pasti setiap hari kita jaga, juga setiap minggunya kita harus bersih-bersih kerja bakti. Kalau kegiatan tahunan kita kan harus punya program. Apa yang kita mau direncanakan, pembangunan lah istilahnya kan, pembangunan orang namanya wisata kan pasti harus bisa kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan kita akan bangun apa lagi. Itu memang program kami itu memang mau bikin pos keamanan di dalam. Dari kami sendiri pengelola wisata khususnya memang rencana itu bikin pos pemantau. Insya Allah mungkin kalau udah ada duit ya secepatnya.
program kita kan satu-satu kayak gitu. Jadi setiap tahun harus ada program memang supaya maju lebih baik lagi wisata sini. Saya pribadi ketua nelayan. Nama saya Pak Nakim. Jabatannya di Rukun Nelayan Minasi sekitar 60-an orang. Kalau agenda awal ya kita sebulan sekali pertemuan. Intinya ya silaturahmi sekalian ada kecil-kecilan arisan bersama. Yang keduanya agenda rutin tahunan itu selamatan. Ritual lah, adat Jawa, larung sesaji ke laut. Dilakukan itu tiap tahun, bulannya bulan Suro. Ya untuk kekurangan kita yang merasa banyak kekurangannya. Yang jelas kita dari himpunan nelayan aja, itu aja tiap tahun itu dia berupa beras lah. Ya, kita yang merasa alhamdulillah. Ya nominalnya nggak banyak, berasnya itu paling 2 kintal. Hanya itu dari pemerintah pusat belum pernah sama sekali. Ya monggo lah, kita orang bawah mohon sama pemerintah kedepannya mohonlah dipikirkan lah. Intinya kayak gitu. Untuk kekurangan banyak kita. Kalau nelayan kita nelayan pinggiran, bukan nelayan pakai perahu yang masuk ke laut. Udah ada pentasan. Ya contoh soal TPI yang kayak di Cedis itu, sini kan belum ada. Itu yang satu. Yang keduanya ya kita sebagai rukun, memang kita rukun ya udah diakui sah dalam arti di himpunan nelayan seluruh Indonesia. Ya ini aja kita punya balai kayak gini, ini juga swadaya masyarakat sendiri. Nggak ada donatur dari luar pun nggak ada. Kita kompak, donatur lingkungan sendiri. Perkenalkan, nama saya Jumawan, selaku pengelola konservasi penyu Nagaraja Cilacap. Awal mula berdirinya bangunan ini adalah di kegiatan saya sendiri. Awal mulanya merintis kegiatan konservasi ini, yang pertama adalah mengganti temuan telur penyu atau orang sini mengatakan itu endok pasiran. Awalnya kita ganti temuan mereka dengan uang kita pribadi, lalu telur-telur tersebut kita tetaskan. Nah, kita penetasannya awal mulanya itu menggunakan ember, pakai pasir. Nah, kita tunggu sampai 47 hari hingga 50 hari. Dan alhamdulillah dari 50 butir telur tersebut bisa menetas 33 ekor tukik atau anak penyu. Kita besarkan tukik tersebut sampai usianya 4 bulan pada waktu itu. Selama 4 bulan itu perjuangannya tidak berhenti. Kita pertama adalah menetaskan telur-telur tersebut, kita rawat, kita setiap hari harus mengganti air laut, kita ngangsu air lautnya karena air laut tersebut harus diganti. Kalau nggak diganti nanti airnya cepat berwarna, berbau karena terdapat sisa kotoran ataupun sisa makanan yang tidak habis. Setelah itu kita lepas liarkan bersama BKSDA pada waktu itu. Kebetulan BKSDA sendiri menggandeng Pertamina BBM Terminal Maos. Pada waktu itu hadir manajer Maos, acaranya bareng dengan kegiatan sedekah laut. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada waktu itu. Harapan saya karena di situ ada pejabat-pejabat terkait seperti dari Pertamina, dari BKSDA, dan juga dari Forkompim kecamatan juga. Harapan saya waktu itu adalah bisa dibuatkan tempat konservasi untuk bisa menjadi pusat edukasi pendidikan bagi anak-anak, karena penyu itu adalah satwa yang sangat langka sekali di Cilacap, apalagi penyu itu menjadi ikon daerah Cilacap karena Cilacap terkenal dengan sebutan Pantai Teluk Penyu. Terada karena keistimewaannya penyu itu di mana dia dilahirkan, walaupun sudah kita lepas liarkan, dia akan kembali lagi di mana dia dilahirkan untuk bertelur kembali. Kalau pantai masih ada penyu, itu pertanda ekosistem lautnya masih sehat, masih alami, masih banyak ikan. Nah, ini yang harusnya kita jaga, kita rawat. Maka dari itu adanya kegiatan pelepasan liaran penyu tersebut sebagai modal untuk sosialisasi kita mengkampanyekan bahwa penyu harus kita lindungi, penyu harus kita lestarikan untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depan. Pembangunan ini alhamdulillah bisa berkelanjutan hingga tahun 2024 karena dari pihak Pertamina, BKSDA, dan juga Desa Karangbenda ini melakukan kerjasama MOU terkait dengan pembangunan area konservasi sebagai pusat pendidikan edukasi untuk anak-anak. Setelah
adanya bangunan ini, setiap ada temuan masyarakat, baik itu temuan telur penyu yang tadinya hendak dijual, kita ganti temuan tersebut dengan sembako. Sembako itu kita dapatkan dari donasi para pengunjung setelah adanya bangunan seperti ini. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan masyarakat kita, baik juga dari pemerintah daerah setempat, untuk bisa menjaga, melindungi, dan juga melestarikan penyu, karena pentingnya penyu bagi ekosistem laut untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita ke depan. Kendala kita yang jelas itu sebenarnya adalah proses pengambilan air laut yang kita masih manual, karena kita tadinya itu ngangsu Mas, jadi kita ambil air lautnya pakai toren yang 300 liter pakai motor Tosa, jadi kita masih manual seperti itu ambil air lautnya. Nah, harapan saya ke depan ada bantuan pemerintah untuk jaringan irigasi untuk pengambilan air lautnya pakai paralon, pakai pompa seperti itu, hingga langsung menuju ke bak penampungan yang ada di sini. Kepada masyarakat Karangbenda, marilah kita tetap bersinergi membangun desa wisata tercinta kita. Terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.